Saya Nabi ke-26, Joseph Paul Sang, seperti biasa selalu membawa wahyu-wahyu yang segar dari Jibril. Dan hari ini kita temanya adalah Yahya Waloni ditangkap dan Muhammad AS. Nah, akhirnya ya meninggal dunia diduga racun arsenik. Luar biasa. Jadi luar biasa sekali Muhammad AS ini setelah kemarin melari karena penistaan penodaan agama ya, melarikan diri ke Madinah, lalu di Madinah beliau akhirnya meninggal dunia kena racun arsenik. Dan pengikutnya Ustadz Yahya Waloni ditangkap Mabes Polri. Ya, itulah sebabnya tekanan-tekanan dan mencaci maki dulu karena Kapolri kita ini luar biasa sekali ya. Nah, itulah sebabnya saya bilang wait and see, wait and see. Ya, ya ini bukan hoax ya. Ini saya nggak pernah kasih hoax. Saya mana saya Muhammad AS itu memang meninggal dunia ya, karena diduga racun arsenik. Dan Yahya Waloni kemarin ya, nah, Yahya Waloni kemarin tadi pagi ya, tadi ditangkap di Cibubur. Mana nih beritanya ya, Yahya Waloni ditangkap. Lihat detik.com, mana detik. Ya, Kamis 26 Agustus ya 1836. Ini nggak bisa ini ya, Yahya Waloni ditangkap terkait penodaan agama. Yahya Waloni ditangkap di Tipit Sibir Baris Krim Polri tadi sore. Yahya Waloni ditangkap di rumahnya di Cibubur tadi sore jam 5.17 WIB di rumahnya, ujar Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono. Ya, Argo menyebut Yahya Waloni tidak melawan saat ditangkap polisi, kooperatif, terpisah. Ya, oke, ya kira-kira begitu deh ya. Jadi Yahya Waloni ditangkap dan yang lucunya ini tadi ya bisa Muhammad AS-nya malah meninggal dunia di Mekah karena keracunan. Luar biasa. Orang yang menista Tuhan kita tanpa kita harus teriak-teriak. Makanya jangan kalau apa-apa itu jangan buru-buru mencaci maki atau apa minta keadilan itu. Nah, sekarang Anda mau bilang apa coba? Yahya Waloni sudah ditangkap. KC-nya juga ditangkap, ya kan? Nandar, ini Eden kamu laporin Nandar ke polisi. Anda laporin dong. Itu dilaporin ya. Jadi kalau kalau apa namanya Anda sembarangan gitu ya, teman hati-hati. Anda kan menimbulkan tekanan-tekanan yang tidak perlu, ya kan? Tekanan yang tidak perlu akan terjadi. Terus, ya kan? Terus kemarin bikin petisi segala macam. Nah, kita cuma perlu sedikit suara, ya, tapi yang keras, sejuta toa. Kita hanya perlu sejuta toa dan berjuta-juta lainnya. Nah, kita wait and see ini apa yang terjadi dengan Pak KC ya. Yusuf Manubulu juga tadi nampaknya ini ya diundang sebagai saksi ya. Saya belum tahu perkembangannya. Tadi saya coba telepon lawyer kita ya. Kita monitor. Saya bukannya nggak monitor ya. Saya bukannya nggak monitor. Saya monitor. Ya. Kenapa? Karena ini adalah semua sahabat-sahabat kita ya. Saya tidak terlalu kenal. Saya belum pernah berjumpa tatap muka secara langsung. Tetapi ya itulah sahabat-sahabat kita ya. Dan kita harus ini ya. Kita harus terus lihat, pantau. Tapi bukan terus panik, harus teriak-teriak, jangan. Semua itu ada caranya ya. Semua itu ada caranya. Kita bekerja semua dalam sebuah dalam sebuah alur waktu yang benar. Itu jangan buru-buru kemerungsung. Ya, kalau Anda kemarin kemerungsung teriak-teriak apa segala macam ya, nyatanya kan hari ditangkap. Mas Anda masih mau bilang Kapolri nggak becus kerjanya. Nggak bisa juga kan, nyatanya Yahya Waloni kan ditangkap. Nah, makanya kemarin saya bilang sama Muri Wali kan, rendah sekali. Saya pertaruhkan anak istri saya hanya demi hanya demi Yahya Waloni, ya kan? Karena target saya bukan Yahya Waloni, target saya itu khilafah, ya. Target saya itu khilafah bukan Yahya Waloni. Rendah sekali saya kalau cuma mikirin Yahya Waloni, ya. Nah, makanya hal-hal seperti ini nih Anda kudu smart. Ya memang kalau kita yang di luar, memang kita melihat ke Indonesia itu jauh lebih ini ya, lebih terang benderang ya, apa yang terjadi di Indonesia itu terang benderang ya. Makanya teman-teman kita harus berhikmat ya, berhikmat. Nah, kalau masalah Pak KC, dulu itu sudah kita nasihatin ya, dulu sekali ya, tahun kemarin atau apa sebelum waktu kasusnya Yudi Mulyana itu, ya kan, terus kan KC, terus kita bilang sama KC, Pak KC-nya ya intinya
Ya saya nggak tahu kenapa dia pilih Bali. Jadi Anda juga jangan terus berkata, "Oh, memang mungkin dia sengaja." Memang sengaja, cuman ya ada banyak hal lah ya, dia mungkin sengaja, kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti apa yang dipikirkan oleh Pak Aceh, mengapa dia pilih ke Bali. Cuma saya sudah kasih tahu Pak Aceh ya, di Bali teman-teman saya ditangkap, ya. Banyak teman-teman saya ditangkap di Bali. Saya tidak tahu mengapa Bali begitu mudah meloloskan, gitu ya. Dan banyak sekali. Jadi, apakah sengaja Pak Aceh? Nah, kita nggak ngerti. Ya, jadi nggak usah panik belingsatan kayak apa, tenang saja. Makanya saya bilang, "Lihat, kita lihat dulu, wait and see." Terus Anda bilang Kapolrinya kurang ini, kurang itu, nyata ditangkap ya. Ya aja, Kapolri yang berani nangkep Yahya, kan kemarin baru saya bilangin, baru kita panasin dikit, Kapolrinya nggak berani nih sama Yahya Waloni. Megawati Jokowi aja nggak berani, berani loh ya Kapolri, tangkap loh hari ini loh jam 5. Makanya jangan salahkan Kapolri, betul, jangan salahkan Kapolrinya, ya. Belum tentu, karena mereka bekerja dalam sistem, nggak ada yang teriak, yang nggak ada yang kalau suara Anda nggak keras, ya, maka Anda nggak didengar. Kemarin ya, Uskup Jas Julio yang aktivis, kemanusiaan itu ya, kalau kita nggak teriak, kitanya di persekusi aja nggak teriak, nggak ada yang dengar. Dan hari ini suara kita didengar kemana-mana, ya kan? Dan Dan ketika kita yang saya kemarin memang sempat ini ya, saya ngelihat ini dasar on juga nih ya teman-teman kita sendiri juga. Ketika saya teriak malah kalian caci maki. Nah itu, ya kan. Eee, Ketika kalian persekusi lagi, kalian teriak-teriak lagi, nanti ada yang saya yang teriak lagi, kalian caci maki lagi, ya kan. Nah sekarang saya mau teriak nih, saya mau bikin babak 2 nih, kemarin babak 1 ya, babak 1 sudah kejang-kejang, babak 1 udah terkusul mati itu ya kan, kejang-kejang kan. Ini babak 2 kita mau bikin, nggak tahu siapa lagi yang mau mati ini, ya kan. Eee Ya kan? Babak 1 kemarin, Tengku Sul mati, babak 2 siapa yang mati nih, kita nggak ngerti, ya. Saya mau bikin babak 2, tapi saya harus siapkan dulu orang-orang kalian semua para YouTuber siap nggak dengan babak 2, ya kan. Terus ada yang bilang, "Saya sembunyi, gundulmu peyang saya sembunyi, saya ada selalu ready di mana pun." Ya. Saya selalu kasih pengumuman ke mana saya mau pergi. Jadi saya nggak sembunyi ya, jangan sampai nanti bilang, "Polisi menemukan persembunyiannya Joseph Paul Lutang." Enggak ya, saya nggak pernah sembunyi, saya selalu kasih tahu saya dari sini nih, saya mau pelayanan besok tanggal 29 saya di Den Haag, di Grotemarktstraat. Ya, di tikungan, di dekatnya Chinatown. Itu, jadi Anda jangan takut. Nah, kalau bilang kalau ditangkap polisi, Anda nggak usah mewek, kan saya sudah bilang, itu sudah resiko. Kemarin YouTubers ngadu ke saya, "Wah, ini gimana nih begini nih, loh kamu udah bikin paspor belum?" "Oh, belum ini loh." Saya bilang, "Saya nunggu orang ini katanya janjian." Loh, gimana sih? Jangan pernah mengandalkan orang, lah kamu duitnya masuk ke kamu ngandelin orang bikin kamu paspor. Ya jangan, ya. Mentalnya itu loh, kamu sudah siap, ini pekerjaan yang berbahaya yang kamu lakukan, berapologetik itu ya, pekerjaan yang berbahaya. Makanya hati-hati dalam berapologetik itu, menghujat berbeda dengan mengatakan kebenaran. Jangan berkata, "Oh, saya memberitakan Injil dengan membongkar Islam." Membongkar Islam itu bukan memberitakan Injil, ya. Loh, Pak Paulus yang bongkar-bongkar Islam. Tuh, waktu saya membongkar Islam, saya bukan memberitakan Injil. Memberitakan Injil, saya memberitakan Injil, ya. Saya membongkar Islam, jangan katakan itu pembongkaran Injil, enggak. Saya sedang berjuang melawan khilafah, bukan pemberitaan Injil. Jangan dicampur adukan. Saya sendiri pun memisahkan mana yang saya sedang menghantam khilafah, ya, dengan membongkar kebobrokan khilafah itu, mana yang saya sedang memberitakan Injil. Harus jujur kita, jangan dicampur aduk. Kalau Anda campur aduk, nanti terus Anda menderita, "Wah, ini karena saya memberitakan Injil, wah, tapi Tuhan nggak tolong saya." Oh, siapa bilang Anda memberitakan Injil? Anda sedang membongkar Islam, bukan sedang memberitakan Injil. Bedain. Harus jujur Anda. Kalau Anda nggak jujur nggak bisa. Anda nggak akan berkenan sama Tuhan. Anda harus beres dulu hatimu. Saya tahu mana yang saya penuh dengan eee, ini ya, semangat ketika saya ingin menegakkan Pancasila di atas Indonesia. Itulah sebabnya saya lepaskan kewarganegaraan saya. Supaya saya jangan menawan pemerintah, supaya saya jangan berdosa. Kalau saya sudah tidak di bawah pemerintah Indonesia, saya boleh ya, kalau Anda yang ada di dalam pemerintahan Indonesia, Anda harus tunduk, Anda harus tunduk. Kan sudah saya jelaskan detil, karena Anda kurang mendengar, kurang teliti kalau dengar. Belajar teliti kalau dengar, kalau melihat, jangan hanyut, ya hura-hura, jangan. Anda harus hati-hati ketika mendengar, ya, hati-hati. Sungguh Anda harus hati-hati, hati-hati. Ini adalah zaman yang jahat, ya, di mana orang cuma ingin mendengar apa yang ingin dia dengar. Artinya dalam ilusi, dia hanya mendengar apa yang ingin dia dengar, itu ilusi. Hati-hati. Jangan mendengar apa yang ingin Anda dengar, tapi dengarkanlah realita. Dengarkan, nanti Anda objektif. Kedua, jangan Anda pernah ingin melihat apa yang Anda ingin lihat. Itu juga ilusi.
lihatlah kenyataan, baru Anda mengambil analisa. Seharusnya bagaimana dari kenyataan yang Anda dengar, yang Anda lihat. Jangan percaya yang ingin Anda percaya. Percayalah dengan benar, ya. Itulah dasar dari iman. Itulah dasar dari kebenaran yang hakiki. Anda harus percaya kepada hal yang benar, bukan percaya kepada yang Anda percaya. Ya, Muhammad pergi ke surga, oh saya nggak percaya. Ya, saya nggak percaya. Bukan karena saya nggak percaya, ya susah untuk dipercaya. Bagaimana bisa seorang kakek tua yang suka nidurin anak kecil, terus bisa masuk surga? Oh, tapi surganya itu yang penuh dengan selangkangan. Oh, kalau itu saya percaya. Memang obsesi dia ke sana, ya kan? Masalah dia bisa mencobanya, itu urusan nanti. Setahu saya sudah membusuk jenazahnya. Jadi apa yang mau dipakai Pak? Nggak ada, nggak bisa. Nah, itu saya ngomong dan kalian kemudian naikkan para wartawan ini, ya kan, dibilang menista. Nah, kamu nggak pakai otak. Nah, itu dia kalian beriman nggak pakai otak, pakainya dengkul, pakai titit. Nah, Pak ngomongnya kok titit, Pak. Iya kalau saya ngomong pakai titit, Anda kan masuk dari kiri keluar kanan. Begitu saya bilang titit, wah kalian langsung wih titit, begitu kan. Gitu ya. Itulah sebabnya saya ngomong itu dengan vulgar. Dan hari ini ya, Yahya Walon itu benar-benar ditangkap ya, benar-benar ditangkap kan. Yahya Walon benar-benar ditangkap, dan teman-teman, apa namanya, kurang asem nih katanya suaranya bisik-bisik kayak selingkuhan. Suaranya kurang keras ya? Ini Sugeng Jeff ini kurang ajar ya, ngatain Nabi ke-26 bisik-bisik sama selingkungan, entar gua kutuk jadi kodok. Suaranya teman-teman co-host, suara saya cukup keras apa enggak nih? Keras. Kalau enggak gua kerasin lagi nih. Bagus. Bagus ya? Mantap. Mantap ya? Iya ini Sugeng Jeff ini bisik-bisik ngomongnya. Wah, ini jangan-jangan kamu lagi terima wahyu nih, telinganya berdenting-denting hingga suara saya udah kayak geledek begini bilang bisik-bisik lagi. Ngomongnya bisik-bisik sama selingkuhan lagi. Udah ngasem. Jangan. Nah, jadi luar biasa ya. Itulah sebabnya. Lalu apa yang mau kita lakukan buat KC? Nanti tunggu, kita tunggu sampai satu titik. Nunggu apa Pak? Ya nunggu biar semuanya jelas dulu. Kan Muhammad KC sudah tahu resikonya apa. Demikian juga dengan saya juga sudah tahu resikonya apa. Ditangkap nggak mungkin, mati iya. Ya, kalau ditangkap nggak mungkin, kalau mati iya. Dan kita sudah tahu resikonya semua. Makanya saya bilang nanti kalau saya mati, jangan ada yang berbela sungkawa. Ya, kalau yang berbela sungkawa pasti kadrun, turut berduka cita, oh itu pasti kadrun itu. Nah, jadi kalau saya sampai mati, ya bukan pinggir jalan. Itulah sebabnya saya woro-woro kalau mau pergi kemana. Jadi kalau saya mati jelas clear mati gitu loh. Ya, saya sudah tahu resikonya. Kalau sampai saya mati, Anda nyanyikan apa? Lagunya ingat? Kalau bunyi sangkakala sama ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itu ya yang dinyanyikan. Kalau saya mati, tetapi kalau saya tidak salah melihat, saya matinya nanti kalau udah usia 70-an, waktu saya jadi martir nanti. Ya, kalau tidak saya tidak salah melihat. Kan semua harus diuji, nubuatan, penglihatan kan harus diuji, ya kan? Nah, cuman kalau saya harus mati, ya, saya sedang mati memberitakan Injil saat itu kan, dan saya dibunuh karena aktivitas saya untuk menegakkan Pancasila di muka bumi Indonesia. Ya, ini komik Pancasila juga sudah jadi, sudah mulai digarap terus. Komik Pancasila, buku Pancasila. Ini Pak Jenderal Junior Tobing sedang sedang luar biasa bekerja keras menyelesaikannya tepat waktu. Saya respect sekali sama beliau, yaitu orang luar biasa sekali Pak Jenderal satu. Saya ada ide kita mau bikin filmnya ya, film Pancasila juga. Tapi itu nanti ya itu memang utopia ya, itu terlalu apa namanya. Tapi kalau memang Tuhan menghendaki nggak ada yang mustahil ya kita bikin buku Pancasila. Tapi kita hari ini kita mau ini ya, kita mau bukan bersuka cita ya, ya Wali tangkap bersuka cita, oh bukan. Makanya saya bilang sama Muri Wali gila cetek amat lu otaknya. Saya korbanin anak istri saya cuma demi Yaya Waloni. Nah itulah cara berpikir orang ya. Waduh, Muri Wali memang kelasnya di situ dia, ya kan? Cetek dia. Wah, saya akan bikin kuliah Pancasila ya sampai sekarang nggak jalan, nggak bisa. Itu hanya oleh cinta yang mendalam kamu bisa bikin kayak kita. Saya nggak berkata saya lebih hebat dari Muri Wali enggak ya. Tapi kalau Tuhan sudah kasih visi, kita jalan. Lihat yang kita buat sekarang. Ya, kita nggak main-main loh dengan kita ngomong. Sekali lagi, saya ingatkan Anda. Kalau saya diam, bukan saya nggak peduli. Ya, saya ingatkan Anda, siapa yang kumpulin duit buat Apolinaris? Nggak ada kan? Cuman kita, bukan saya ya, kita yang ada di sini kan, yang kumpulin kan. Siapa yang pertama dulu? Grup kami juga. Nggak ada yang tahu. Begitu kita tahu Daud Ali masuk, kita langsung satronin. Ya kan? Siapa yang dulu tengokin? Kita itu diem, tapi kita sambil lihat. Dulu KC, waktu dikejar pertama kali. Kita sudah siapin, semua sudah kita ready.
Tapi kan dia maunya ke Bali, ya kan, karena memang mungkin di Bali enak kali kan, ngelihat nyiur di pantai, ngelihat bikini, ngelihat apa ya, mungkin kan, ini kan bercanda ya, sorry ya Pak Kase, bukan udah bercanda. Ya tapi memang di Bali indah, saya kan 4 tahun di Bali, saya tahun Bali kan. Saya bilang, "Aduh," saya bilang, "kok milihnya Bali?" Nah, kalau dia mau milih jalan-jalan, milih di Bali, tapi kalau dia mau bener-bener kerja, jangan di Bali. Nggak bisa, kamu kerja di Bali nggak bisa, nggak fokus, ya. Ya dan pasti ketangkep, sudah banyak yang ditangkap kasus penistaan agama di Bali itu. Tapi kalau saya kasih satu tempat ini, kamu nggak akan ketangkep, jamin nggak akan ketangkep, ya. Nah, malah kita sudah rundingan di sini teman-teman, apa kirim ke ini saja, kirim ke Eropa saja, gitu. Oh, siap enggak, entar sampai di sini mati kedinginan lagi. Siap enggak masalahnya, kan udah kita pikirkan semua. Tetapi kan beliau milihnya Bali, ya kalau sudah milihnya Bali ya sudah loh, kita juga nggak bisa maksa, ya kan.